Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi ada pertemuan antara Pak Prabowo di istana bersama dengan Pak Joko Widodo itu, dan ada kayak semacam upaya untuk menyingkirkan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nah, bagaimana apa-apa saja isi pertemuan itu dan bagaimana sudut pandang kacamata politik melihat hal itu? Pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis kemarin kawan-kawan dinilai terkait erat kaitannya dengan pertarungan pemilihan presiden pada tahun 2024 mendatang kawan-kawan. Nah, Direktur Polikio Digital Insight Institute atau PEDAS akhirnya itu mengangkat bicara. Anthony Leong itu berpendapat pertemuan Jokowi ini kaitannya agar Anies Baswedan sebagai capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu tersingkir. Nah, apa yang kemudian kita bisa lihat di sini kawan-kawan, bahwasanya ya meskipun semacam ada kayak keinginan dari istana untuk berupaya agar Pak Anies tidak jadi mentas atau menjegal langkah Pak Anies, saya pikir sejauh ini Pak Anies juga sudah mengantisipasi hal itu dan akhirnya sudah bisa bebas dari jeratan-jeratan penjegalan itu, dan apapun upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi hingga sejauh ini belum mampu untuk menumbangkan Anies Baswedan ataupun Koalisi Perubahan. Ya, bagaimana kemudian kita telaah lebih jauh bahwasanya pertama, kemarin dari istana itu dari Pak Jokowi memberikan saran berupaya agar Golkar Erlangga Hartarto itu membujuk Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi besar itu. Kemudian yang kedua ada Sandiaga Uno yang kemarin juga sempat membujuk PKS untuk keluar dari Koalisi Perubahan. Nah, gencatan-gencatan itulah yang kemudian, alasan-alasan itulah yang kemudian kita lihat sebagai upaya untuk menjegal langkah Anies Baswedan melenggang menuju 2024. Begitu pula juga dengan Nasdem kawan-kawan. Nasdem juga kemarin itu salah satu kadernya dijerat kasus korupsi yang masalah tower 4G, 5G maksudnya, sebanyak 8 triliun itu. Dan itu kasusnya itu sudah diungkit jauh sebelum 2023 ini itu. Sejak Anies Baswedan didorong atau disokong oleh Partai Nasdem, isu-isu penangkapan Johnny G. Plate itu sudah mulai digaungkan. Nah, bukan hanya sampai di situ, melainkan masih banyak lagi. Salah satu contohnya adalah ada banyak bisnis-bisnis dari Surya Paloh yang saat ini tengah ditekan itu. Semua itu akibat dari keras kepalanya Surya Paloh yang telah berani-beraninya mengusung Anies Baswedan itu. Dan inilah yang kemudian kita bisa lihat mungkin Pak Jokowi tidak senang akan hal itu, sehingga kemudian upaya-upaya untuk menjegal Anies Baswedan itu ada. Ya, saya pikir kita lihat banyak juga yang berpendapat seperti itu. Para pengamat pun banyak yang berpendapat seperti itu. Nah, begitupun dengan kita di sini kawan-kawan. Tentunya kita juga bisa melihat hal itu, banyak sekali pemberitaan yang seolah-olah seakan menekan Koalisi Perubahan ini, seakan menindis Koalisi Perubahan ini yang telah berani-beraninya menyokong Anies Baswedan itu, yang telah beraninya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Nah, sejauh ini upaya-upaya itu yang telah digencarkan oleh Pak Jokowi sejauh ini belum ada yang berhasil. Tetapi ada rencana yang saya pikir rencana yang sangat matang untuk kemudian mampu membuat Anies Baswedan tidak berkutik kali ini. Yakni Pak Jokowi menginginkan agar agar Pak Prabowo bersanding dengan Pak
Ganjar Pranowo. Entah ke Ganjar Prabowo ataukah Prabowo Ganjar, yang penting keduanya bisa bersatu, karena ketika keduanya bisa bersatu saya pikir Pak Anies bakalan sulit untuk melawannya itu. Dan saya pikir ya kalkulasi para relawan Pak Anies juga mengakui hal itu, bahwasanya sangat sulit untuk mengalahkan Pak Prabowo jika berpasangan dengan Pak Ganjar itu, Ganjar Pranowo. Saya pikir Pak Anies sangat sulit itu, meskipun di atas kertas sangat sulit, tetapi ya ini sama halnya dengan bermain sepak bola itu, sama halnya timnas Indonesia yang mau melawan Argentina nanti nih tanggal 19 Juli ini. Ya kalkulasinya seperti itu. Semuanya sebenarnya di atas kertas kita sudah kalah atau timnas sudah kalah, tetapi ya bola itu bundar. Sama dengan Pilpres nanti ini. Jikapun memang Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Ganjar, ya secara kalkulasi memang Anies Baswedan kalah, tetapi saya pikir peluang-peluang untuk Anies Baswedan menang juga ada itu. Nah, kita lanjut di sini, bahwa Pak Jokowi, kata Anthony Leong, ingin memastikan bahwa kandidat Pilpres 2024 merupakan endorsement darinya. Selama ini Pak Jokowi nampak memantapkan kedua kandidat, yakni Ganjar dan Prabowo. Targetnya bisa menyingkirkan Anies di putaran kedua itu. Ya, skenario kedua adalah untuk menduetkan kandidat ini, antara Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Ini masih terus dijalin komunikasi politiknya. Begitulah pandangan Pak Anthony ini. Nah, kita lebih lanjut, kita lebih telaah pandangan Pak Anthony ini, bahwasanya saat ini Pak Prabowo sedang di atas angin dan berpeluang mampu mengkonsolidasikan partai-partai lainnya karena sejumlah survei yang memenangkan dirinya itu. Ada banyak survei memang yang memenangkan Pak Prabowo Subianto. Saya pikir betul yang dikatakan oleh para relawannya Pak Prabowo. Mereka bilang itu kalau Pilpres diadakan sekarang ya Prabowo itu bakalan all in itu katanya. Ya ibaratnya di meja judi Pak Prabowo bakalan all in. Pokoknya intinya semuanya koin yang ia miliki akan di all in, saking pedenya menang itu. Tapi saya pikir peluang-peluang dari Anies Baswedan, peluang-peluang dari Ganjar Pranowo masih ada. Meskipun Pak Ganjar kemarin blundernya banyak sekali itu. Ya, entahkah suka film dewasa, kemudian angkuh sekali dengan pers. Saya pikir itu yang kemudian, dan blunder terbesarnya kemarin Pak Ganjar adalah ketika argumennya yang membuat Piala Dunia U20 gagal dilaksanakan di Indonesia. Saya pikir para pecinta sepak bola tanah air tidak bakalan melupakan hal itu. Nah, meski demikian, Pak Anthony mengingatkan bahwa posisi cawapres perlu memberikan efek elektoral. Ia mencontohkan sosok Erick Thohir yang dengan sejumlah prestasinya dan positioningnya saat ini bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo. Tapi jujur, saya pribadi sangat kecewa jikalau, sekali lagi saya katakan ini, sebelumnya saya sudah katakan di video sebelumnya, saya kecewa ketika Pak Erick Thohir nyapres ikut dalam Pilpres 2024. Pak Erick itu sudah bagus ngurus PSSI, serius. Pak Erick itu sudah bagus berada di PSSI saat ini. Banyak perkembangan sepak bola yang bakalan kita lihat ke depannya. Ada keberhasilannya untuk melakukan laga persahabatan yang sudah di-ACC oleh Palestina dan FIFA. Kemudian Argentina nanti di bulan Juni nanti. Jelas ini kemudian prestasi-prestasi yang perlu kita nantikan. Dan selanjutnya Pak Erick juga menginginkan PSSI di musim depan, pertengahan musim itu sudah pakai VAR itu. Dan hal-hal seperti ini yang saya pikir saya sangat menaruh respect kepada Pak Erick Thohir, dan semoga beliau tidak ikut nyapres di 2024, sebab ketika beliau ikut nyapres saya pikir PSSI akan mandek lagi. PSSI bakalan mungkin tidur kembali jika Pak Erick keluar dari PSSI. Maka dari itu mungkin respect saya kepada Pak Erick bakalan hilang ketika Pak Erick masuk sebagai capres di 2024. Bukan karena saya mendukung siapapun dari capres yang sudah ada, tetapi memang ini adalah
ucapan dari hati saya bahwasanya akan saya sangat kecewa ketika Pak Erick Thohir masuk nyapres. Pak Erick sudah bagus di PSSI sekarang ini, dan tentunya kita nantikan prestasinya Pak Erick di PSSI selanjutnya. Saya pikir Pak Erick kalau ingin sabar, ngolah PSSI dulu, kemudian pencapresan selanjutnya, pilpres selanjutnya ikut, ya mungkin saya berada di Pak Erick kalau di PSSI-nya bagus. Ya saya pikir saya seperti itu. Dan saya pikir seperti itu kawan-kawan, kita kembali lagi dulu di sini bahwasanya apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di istana pada Kamis kemarin untuk menyingkirkan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi kawan-kawan. Oke? Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.